Hai guys, kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan materi 5 hakikat filsafat di mata kuliah pengantar filsafat ilmu yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti. Saya Zahra Nurina dengan NIM 2103102146. Saya Maharani J. Wikusumaningrum dengan NIM 2103102131. Saya Korsinika Fajar Ramadhani dengan NIM 2103102155. Mari kita lihat. Hai guys. Jangan duduk sini. Oh iya. Gimana nih guys? Filsafat kemarin? Ya, notanya yang kemarin itu materinya filsafat sampai mana ya? Terakhir sih kelompok 11 juga sih yang presentasi. Iya, kemarin kita dapat materi mata kuliah filsafat tentang 5 hakikat filsafat. Tapi menurutku belum dijelasin secara mendalam. Kalian paham gak sih sama 5 hakikat itu? Secara singkatnya gimana tuan? Jadi 5 hakikatnya itu diantaranya ada hakikat monisme, hakikat dualisme, hakikat pluralisme, hakikat nihilisme, dan hakikat agnotisisme. Hakikat agnotisme aku kurang paham ya. Jelasin dong secara singkatnya. Kalau menurut jurnal yang aku baca sih ya, agnotisisme itu berhubungan dengan wacana ketuhanan. Agnotisisme ini menyatakan bahwa manusia tidak pernah mampu untuk mengetahui hakikat eksistensi Tuhan. Kalau menurutmu gimana, Rak? Iya, setuju. Jadi secara sederhana, agnostisisme memiliki makna bahwa seseorang tidak sepatutnya mengatakan kalau dirinya tahu atau percaya pada sesuatu yang mana dirinya tidak memiliki dasar ilmiah untuk mengaku tahu atau percaya. Jadi gitu, Jar. Berarti agnotisme itu menyatakan bahwa manusia tidak mungkin mampu mengetahui hakikat tentang realitas gitu. Ya, betul gitu sih kira-kira. Jadi agnostisisme itu mengutamakan logika enggak sih? Iya, mungkin agnostisisme lebih mengutamakan logika karena semua hal yang dilakukan dianggap masuk akal dan sesuai dengan logika. Maka hal tersebut tidak dianggap wajar dan benar. Setuju sih, menurutku juga agnostisisme itu paham mengenai sesuatu itu harus ada dasar dan bukti yang konkret gitu loh. Jadi contohnya kayak misal nih keberadaan Tuhan yang di dalam paham ini tuh eksistensinya nggak akan mampu dipahami oleh manusia gitu loh. Oh gitu. Terus menurut kalian nih, kalau hakikat dualisme itu gimana sih? Dualisme itu tentang realitas yang berlawanan tapi sifatnya itu kekal. Contohnya apa aja, Jar? Contohnya kayak hidup dan mati, terus udara dan tanpa udara, lalu gelap dan terang. Kalian tahu nggak sih perbedaan dari monoisme sama pluralisme? Kan keduanya sama-sama tentang realitas suatu hal. Kalau menurutku sih ya, monoisme itu realitas dasar dari proses, struktur, atau landasan yang tidak bisa berubah. Nah, kalau pluralisme dari berbagai unsur yang abadi itu membentuk atau menciptakan sesuatu hal gitu. Gimana? Nah, pada dasarnya monoisme itu seperti pada udara yang memiliki dasar berwarna, tapi kita melihatnya memiliki warna seperti asap rokok yang warna putih, asap pabrik yang warna hitam. Nah, kalau pluralisme itu dari berbagai unsur. Contohnya itu seperti mengendarai mobil. Untuk mengendarai mobil kita membutuhkan unsur seperti pengendara, bahan bakar, lalu jalan, sama mobil. Kalau penjelasan nihilisme itu gimana sih, guys? Kalau secara umum, itu nihilisme itu berarti pandangan bahwa keberadaan dan hidup di dunia itu sama sekali tidak berarti dan sama sekali tidak bermanfaat. Terus masih ada pengertian yang lain nggak? Nah, kalau secara filosofis, nihilisme berkeyakinan bahwa yang ada itu tidak ada dan tidak ada tidak dapat diketahui.
Oh alah, gitu ya. Berarti nihilisme menganggap semua itu adalah ketiadaan gitu ya. Nah, ya begitu. Bentar deh. Lah, terus kalau kita nih jadi nihilisme misalnya, berarti kita nggak peduli dong sama siapa-siapa gitu. Mungkin bisa terlihat seperti itu, tapi sejatinya bukan kok. Jadi gini, ketika kamu meyakini nihilisme sebagai pandangan hidupmu, ada yang patut kamu ketahui. Menurut Nietzsche, ada dua jenis nihilis, aktif dan pasif. Yang disarankan bagi orang-orang tuh yang aktif. Nah, aktif sama pasif itu gimana sih? Nihilis aktif sebenarnya mirip dengan pasif. Mereka sama-sama menolak nilai-nilai yang ada. Kalau pasif itu ibarat mereka tuh bisa termakan dengan kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dipercaya dan bahwa hidup sejatinya tidak berarti. Jadi gitu ya guys. Oke deh, agak paham nih. Seru juga ya. Tapi gimana nih guys? Apakah masih ada yang bisa didiskusikan? Kalau aku sih cukup untuk materi ini. Kalau kamu gimana, Jar? Aku juga udah nih. Ayo kita pulang aja, udah sore. Oke guys, yuk kita pulang. Oke. Oke guys, jadi itulah diskusi kita pada hari ini. Sekian, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.